Deskripsi proyek atau penelitian. Nah, di sini deskripsi proyek atau penelitian kami ialah memprediksi populasi pertumbuhan penduduk Kepulauan Anambas pada tahun 2030, 2040, dan 2050. Rumusan masalah. Yang pertama ialah mengapa menggunakan model pertumbuhan populasi Malthus dalam eksperimen ini. Yang kedua, bagaimana penerapan model pertumbuhan populasi Malthus dalam memprediksi pertumbuhan kependudukan di Kepulauan Anambas. Dan yang ketiga ialah berapa prediksi jumlah populasi penduduk di Kepulauan Anambas pada tahun 2030, 2040, dan 2050. Tujuan eksperimen. Yang pertama ialah untuk mengetahui alasan penggunaan model pertumbuhan populasi Malthus dalam eksperimen ini. Yang kedua, untuk mengetahui penerapan model pertumbuhan populasi Malthus dalam memprediksi pertumbuhan penduduk di Kepulauan Anambas. Dan yang terakhir ialah untuk mengetahui prediksi jumlah populasi penduduk di Kepulauan Anambas pada tahun 2030, 2040, dan 2050. Deskripsi mengenai fenomena. Nah, fenomena yang diambil oleh kelompok kami ialah terkait populasi dengan tujuan untuk memprediksi populasi pertumbuhan penduduk Kepulauan Anambas pada tahun 2030, 2040, dan 2050 mendatang. Nah, tadi kan saya sudah menyebutkan nih terkait populasi. Teman-teman tahu nggak sih sebenarnya populasi itu apa? Nah, populasi merupakan suatu kesatuan individu atau subjek pada wilayah dan waktu dengan kualitas tertentu yang akan diamati atau diteliti. Sebenarnya untuk populasi ini banyak ya pengertiannya, ada dari Sugiono, Margono, dan para ahli lainnya. Namun di sini kita menjelaskan secara ringkasnya saja. Nah, seperti yang teman-teman tahu kan di sini kita mau memprediksi populasi pertumbuhan penduduk. Tentunya kalau mau menghitung seperti itu, kita kan membutuhkan model matematika yang bisa menggambarkan pertumbuhan populasi kan? Nah, model matematika yang menggambarkan pertumbuhan populasi ini disebut sebagai model pertumbuhan populasi. Model pertumbuhan populasi ini ada banyak macamnya. Salah satunya model pertumbuhan populasi Malthus yang dikenal sebagai model eksponensial. Nah, model eksponensial ini merupakan model pertumbuhan yang sangat sederhana. Pada dasarnya adalah pertumbuhan eksponensial berdasarkan gagasan fungsi yang sebanding dengan kecepatan pertumbuhan fungsi. Nah, teman-teman kan dari tadi saya nyebutin ya tentang Malthus. Sebenarnya Malthus ini siapa sih? Nah, Malthus atau yang lebih dikenal sebagai Thomas Malthus, yang nama aslinya adalah Thomas Robert Malthus, merupakan seorang pakar demografi Inggris dan ekonom politik yang menulis An Essay on the Principle of Population pada tahun 1798. Nah, dia menulis buku itu dan merupakan salah satu buku yang paling awal dan paling berpengaruh terhadap populasi penduduk. Nah, kemudian diasumsikan bahwa laju pertumbuhan terhadap waktu berbanding lurus dengan pertumbuhan populasi. Nah, teman-teman bisa lihat model matematikanya seperti ini ya. Sebelum kami mencoba melakukan eksperimen, kami mencoba mencari data atau men-searching data terkait jumlah penduduk di Kepulauan Riau berdasarkan hasil sensus penduduk di Kepulauan Riau yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau atau BPS Provinsi Kepulauan Riau melalui website resminya. Nah, pada tabel berikut terlihat jumlah penduduk pada tahun 2010 serta tahun 2020. Terlihat bahwa jumlah penduduk untuk Kepulauan Anambas itu sekitar 37.411 pada tahun 2010 serta 47.402 pada tahun 2020. Setelah kami mendapatkan data ini, kemudian kami akan memprediksi jumlah populasi penduduk di Kepulauan Anambas pada tahun 2030, 2040, dan 2050 menggunakan penerapan model pertumbuhan populasi Malthus dalam eksperimen ini. Berikut untuk penjelasan lebih lanjut. Hasil dan pembahasan.
Berdasarkan data BPS Kepri, jumlah penduduk hasil sensus di Kepulauan Anambas pada tahun 2010 sejumlah 37.411 dan pada tahun 2020 sejumlah 47.402. Gunakan model pertumbuhan populasi Malthus untuk melakukan prediksi jumlah penduduk di Kepulauan Anambas pada tahun 2030, 2040, dan 2050. Diketahui, metode Malthus, PT sama dengan P0 kali E pangkat R dikali T kurang T0, di mana P0 atau P 2010 sama dengan 37.411. Kita pertama menentukan estimasi nilai parameter R-nya. Kita gunakan P 2010 dan P 2020 untuk melakukan estimasi pada R, di mana PT sama dengan P0 dikali E pangkat R dikali T kurang T0. T-nya itu kita gunakan waktu yang kedua, yaitu P 2020 sama dengan P0 dikali E pangkat R dikali 2020 dikurang 2010, menghasilkan 47.402 sama dengan 37.411 dikali E pangkat R kali 10. Nah, ini kita pindah ruas, maka menjadi ln 47.402 per 37.411 sama dengan R kali 10. Maka kita peroleh nilai R-nya sama dengan 0,023669964300802. Nah, dengan demikian, kita gunakan nilai P0 dan R untuk menghasilkan prediksi pada tahun-tahun yang ditanyakan. Pengerjaannya ini sama dengan yang di awal tadi. Yang membedakannya hanya untuk perubahan waktunya di T dikurang T0. Kita perhatikan untuk P 2030 berarti 2030 dikurang 2010. Nah, untuk tahun 2030 diperoleh prediksi populasi penduduknya adalah 60.061 jiwa. Untuk tahun 2040, 76.101 jiwa. Dan pada tahun 2050 diprediksikan mencapai 96.424 jiwa. Berdasarkan eksperimen yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa persamaan diferensial ordo 1 memiliki kebermanfaatan dalam pemecahan masalah di kehidupan sehari-hari, di mana salah satunya ialah dalam konteks pertumbuhan populasi. Salah satu dari beberapa model pertumbuhan populasi yang dapat digunakan adalah model pertumbuhan populasi Malthus, di mana dengan menggunakan data awal populasi penduduk pada tahun tertentu, kita dapat menemukan nilai konstanta R sebagai laju pertumbuhan penduduk. Di mana diketahui bahwa model pertumbuhan populasi Malthus yang digunakan adalah PT sama dengan P0 kali E pangkat R dikali T kurang T0. Berdasarkan hasil eksperimen yang dilakukan, diperoleh prediksi populasi penduduk di Kepulauan Anambas pada tahun 2030, 2040, dan 2050 berturut-turut adalah 60.061 jiwa, 76.101 jiwa, dan 96.425 jiwa. Dengan adanya prediksi populasi penduduk ini, dapat digunakan untuk melihat keadaan dan kebutuhan suatu daerah tertentu, bisa saja terkait dengan keterbatasan lingkungan, sumber daya alam, ataupun dalam kegiatan ekonomi. Dan tentunya, ini hanya suatu prediksi, bukanlah jumlah sebenarnya, karena mungkin saja masih ada faktor-faktor lain yang menghambat ataupun mendukung laju pertumbuhan penduduk di suatu daerah.